Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun utawi iki iku ana pepeling. Qaulun nazimi utawi dawuh Kyai Nazim. Kullu muttaba rupane dawuh kullu muttaba. Ai kullu man. Tegese saben-saben wong al-maukurina kang wis den tutur sapa kullu man. Au jaba iku majibake Allahu sapa Allah. Ala ummatihi ing ngatasi ummate kuluman ayat tabi'u apa nyento manut sapa umat hu ing kuluman fi amrihi ing dalam perintahe kuluman wanahihi lan larangane kuluman. Jadi yang dimaksud dengan kulumutaba adalah setiap orang yang sudah disebutkan tadi. Jadi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Nah, Allah mewajibkan kepada umat agar mengikuti perintah mereka dan menjauhi larangan mereka. Wa ala kulli mukallafin lan ing atase saben-saben wong mukallaf. Apa ayat takida ing yen to ngeyakini sapa kullu mukallaf. Wasfahu ing kasifatane kuluman bin nubuwati kelawan sifat kenabian warisalati lan kerasulan. Jadi Allah juga mewajibkan kepada setiap orang mukallaf. Kalau tadi kewajiban kepada umatnya adalah mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan bagi kita setiap orang mukallaf harus meyakini bahwa kuluman yang tersebut tadi itu mempunyai sifat kenabian dan sifat kerasulan. Itu harus diyakini benar-benar. Jangan sampai ada ragu sedikit pun akan kenabian dan kerasulan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, dan Nabi Ibrahim. Fahuwa mongko utawi kullu muttaba takmilun iku nyampurnake apa kullu muttaba lil baiti maring bait. Jadi kullu muttaba juga berfungsi untuk menyempurnakan bait. Wa qalu ihtada wa qalu utawi dawuh Kyai Nazim ihtada rupane dawuh ihtada bil ha'i kelawan ha al muhmalati kang den sepekake saking titik wa dzalilan zal al mujamati kang katitik nure ai iktada tegese manut Ayubu sapa Nabi Ayub biman maring wong takut dama kang wis dingin sapa man. Dadine maksud dari fi zakari ing dalem katuture. Jadi maksud iktada manut sapa Nabi Ayub ing kabeh. Dene mulai dari Adam, Idris, Nuh. Jadi kedudukan Nabi Ayub itu sama, menjadi Nabi dan Rasul. Fahuwa mongko utawi ihtada takmilun iku nyamparnakake apa ihtada lil baiti maring bait. Jadi ihtada itu juga menyempurnakan bait. Jadi bait dari Nazm Lutu wa Ismailus kagada Yaqubu Yusuf wa Ayyubu ta'ala. Wa kadza lan kaya mengkono ihtada qauluhu utawi dawuh Kyai Nazim itaba rupane dawuh itaba. Jadi itaba juga sama seperti ihtada, menyempurnakan bait dari Nadhoman. Kalau itaba itu menyempurnakan bait dari Nazm Syuaibu, Harun wa Musa wa Yasa, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman taba. Qauluhu utawi dawuh Kyai Nazim Ilyasa rupane dawuh Ilyasa. Al alifu utai alif lam bulan lam fihi ing dalam Ilyasa zaidatani iku tambahan karone. Jadi al yasau itu alnya menjadi adalah alif lam itu tambahan. Namanya Yasaun. Jadi kadang terkenalnya Nabi Ilyasa.
Dalam kitab ini alif lamnya itu tambahan. Jadi namanya Yasa atau Yusa. Itu Nabi dan Rasul, termasuk Nabi dan Rasul yang wajib diimani dan diketahui secara terperinci. Qalu dawuhe Kiai Nalim. Khotimun rupane dawuh khotimun. Khotamun rupane dawuh khotamun bi fathil ta'i lawan ka fathah ta'i khotamun wa kasriha utawa kasroe ta'i. Dadi khotamun utawa khotimun boleh. Wal kasru utai kasro asyhuru iku luwih kuncara. Dadi membaca khotimun itu lebih familiar daripada khotamun. Wa amal khotimu lan anapun utai khotimu alati iku barang iya kang utai alati Zatu fasin iku kang anduweni cuping wabil fathi lan kelawan fathah lahu barun ora ono tutupe. Jadi kalau khotamun itu berarti cincin. Jadi yang punya cuping itu yang berlubang di tengahnya dan tidak ada tutupnya. Wa qauluhu lan utai dawuh Nalim. Dakhoya rupane dawuh dakhoya. Utruk tegese ninggalo sira mailan ing menceng anil haqi saking perkara bener. Jadi yang dimaksud dakhoya itu tinggalkanlah kamu dari perkara yang tidak benar atau mailan anil haq atau berpaling dari yang benar. Jadi dakhoya itu tinggalkanlah perkara yang memalingkan dari kebenaran. Fala tamil mongko aja pisan-pisan mengosira antori kiswabi saking pira-pira dalane kebenaran. Jadi jangan sekali-kali kamu berpaling dari jalan kebenaran. Maksudnya jalan kebenaran yang bagaimana? Bahwa 25 nabi dan rasul tersebut itu benar-benar nabi dan rasul yang harus diyakini oleh setiap orang mukallaf. Jangan sampai mengingkari hal itu atau berpaling dari jalan kebenaran. Wa huwa utai dakhoya takmilun iku nyampurnake apa dakhoya lil baiti maring bait. Jadi kalimat dakhoya itu juga menyempurnakan bait. Wa qulun nadhimi lan utawi dawuh nadhim wa toha rupane dawuh wa toha. Wa toha khotimun rupane dawuh wa toha khotimun ai anna sayyidina Muhammadan. Tegese sak temene Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khotimul anbiya'i iku pungkasane pira-pira nabi wal mursalin lan pira-pira utusan. Jadi yang dimaksud dawuh dari Kiai Nalim wa toha khotimun itu sesungguhnya Nabi Muhammad adalah penutup dari para nabi dan para utusan. Fala nabiyun mongko ora ana nabi iku maujud ba'dahu ing dalem sause Kanjeng Nabi Muhammad abadan ing dalem selawase. Jadi setelah Nabi Muhammad itu tidak ada nabi lagi selamanya ila yaumil qiyamah. Jadi penutup kenabian dan kerasulan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah tidak ada nabi dan rasulullah lagi. Kalau ada itu berarti palsu, pengakuan semata.
Wa syariatuhu utawi syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baqiyatun iku langgeng ila qiyamis saati tumekane jumenenge dina kiamat. Nasihatun tur nasihatun tur busek apa syariatuhu li syariati ghairihi maring syariat liyane Nabi Muhammad. Jadi syariat Nabi Muhammad itu berlaku selamanya sampai hari kiamat. Syariat Nabi Muhammad juga menghapus syariat-syariat Nabi yang lain. Jadi setelah syariat Nabi Muhammad itu sudah tidak berlaku lagi syariat Nabi-Nabi sebelumnya. Wala yang sihuha lan ora pisan-pisan bisa ngusap ing syariati Muhammad syariatun apa syariat wiruhu liyane syariate Kanjeng Nabi Muhammad. Dan syariat Nabi-Nabi selain Nabi Muhammad itu tidak bisa menghapus syariatnya Nabi Muhammad, karena syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu berlaku selamanya ila yaumil qiyamah, dan menghapus syariat-syariat sebelumnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kalau dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh lam tazalu hadhil ummatu ila akhirih. Lam tazalu ora bakal sirna hadhil ummatu sapa ikilah umat qaimatun kang jumeneng sapa umat ala amrillahi ing atase perintah Allah. Ayat ini tegese agama al-haqi kang bener. La yang duruhum ora pisan-pisan bahayani hum ing umat man sapa wong khalafahum kang nulayani sapa man hum ing umat hatta yaktia sehingga tumeka apa amrullahi perintah Allah ay as-saatu tegese dina kiamat. Jadi kenapa kok syariat Nabi Muhammad tidak tergantikan? Itu karena salah satu bukti otentik adalah dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu lam tazalu hadil ummatu qaimatun ala amrillahi ay ad-dinil haqqi la yanduru min man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi as-saatu. Jadi tidak akan tergantikan umat ini selama umat ini menjalankan perintah Allah atau menjalankan agama yang benar. Tidak ada bahaya sedikit pun bagi umat ini dari orang-orang yang berselisih dengan umat ini sampai datang hari kiamat. Jadi itu jaminan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak akan tergantikan, dan orang yang mengikuti syariat tersebut itu tidak akan mendapatkan bahaya apapun dari orang-orang yang berbeda dengan syariat tersebut. Wala yashkulu lan ora bakal rubah apa zalika mengkono syariat Muhammad binuzuli Sayyidina Isa sebab tumurune Nabi Isa alaihi iku muga tetep ing atase Sayyidina Isa assalamu utawi rahmat keselamatan fi akhir zamani ing dalam akhir zaman. Jadi syariat Nabi Muhammad tidak akan berubah meskipun Nabi Isa turun di akhir zaman. Kenapa kok demikian? Li'annahu krono sak temene Nabi Isa iku innama yang zinu angin pestine tumurun sapa Nabi Isa hakiman kelawan dadi hakim bisyariati nabina iku kelawan syariati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa tumurun itu
menjadi hakim dengan syariat Nabi kita Muhammad. Ini Nabi Isa kelak di hari akhir nanti turunnya Nabi Isa itu menjadi hakim dengan syariat Nabi Muhammad. Wa muttabi'an lan wong kang manut sapa Sayyidina Isa lahu maring syariati Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa itu di akhir zaman nanti itu mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Wala yunafi lan ora pisan-pisan ngilangake apa dalika, wala yunafi lan ora pisan ngilangake sapa Nabi Musa dalika ing mengkono-mengkono syariatnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa turun yang kedua kalinya nanti kelak di hari akhir nanti itu tidak akan menghilangkan syariat Nabi Muhammad. Innahu satemene Nabi Isa alaihissalam hina nuzulihi ing dalam semangsane turune Nabi Isa alaihissalam bihukmin iku kelawan nggo hukum birafil jizyati kelawan ngilangi pajak an ahlil kitabi saking ahli kitab. Walayak balulan ora pisan-pisan trimo sapa Nabi Isa minhum saking ahlil kitab ilal islama kejaba manut agama Islam awis saifi utawa perang. Jadi Nabi Isa turun besok. Jadi Nabi Isa turun yang kedua kalinya itu besok membawa hukum dengan syariat Nabi kita Muhammad. Nah, hukum diantara hukum yang dibawa oleh Nabi Isa itu menghilangkan pajak dari ahli kitab. Jadi orang selain Islam itu sudah tidak membayar pajak lagi. Yang diterima itu hanya Islam atau perang. Jadi kalau kamu tidak Islam ya perang. Pilihannya cuma dua, kalau masuk Islam damai, kalau tidak masuk Islam perang. Jadi itu penegasan dari syariat Nabi kita. Kenapa kok demikian? Karena sudah akhir zaman. Jadi tujuannya itu kenapa kok sampai ada perang? Tujuannya kan itu menyelamatkan agar manusia itu tidak mengikuti ajaran setan. Agar manusia mengikuti jalan yang benar, syariat yang benar. Nah, syariat yang benar pada saat ini adalah agama Islam. Makanya Nabi Isa menegaskan hal itu. Tidak ada pajak, yang ada hanya Islam atau perang. Itu penegasan. Dengan terus mena. Penegasan supaya apa? Biar tidak ada satupun orang yang masuk neraka. Tujuannya kan itu. Li'anna nabiyina krono sak temene nabi kita Muhammad akhbaro iku awe kabar sapa nabiyina bi annaha kelawan sak temene jizya muhyatun iku den batalake ila nuzuli Isa sebab tumurune Nabi Isa alaihissalam. Fahakamahu mongko ngukumi sapa Nabi Isa bidzalika kelawan mengkono raful jizyati an ahlil kitab ilahiri. Inna wa angin pastine utawi Isa alaihissalam iku bi syariati Nabi netepi kelawan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa suatu saat pajak itu akan dihilangkan oleh Nabi Isa. Jadi jelas itu menunjukkan bahwa Nabi Isa itu mengikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walidzalika lan krana arek mengkono kang tinutur nuzul Isa ila akhiri qala dawu Iwadul Humrawi sapa Imam Iwad al-Humrawi
rupane dawu fasyar utaha Ahmad al-Mukhtar bakin yaumil hasyri wal qarar. Fasyar utaha mongko utawi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ahmad al-Mukhtar yaiku Nabi Ahmad kang pinili. Bakin iku langgeng yaumil hasyri tumeka dinane kumpul wal qarari lan dinane putusan. Yaumul kiamat. Jadi Imam Iwad al-Humrawi menjelaskan dalam satu bait nazm bahwa fasyar utaha Ahmad al-Mukhtar bakin yaumil hasyri wal qarar. Jadi syariat Toha atau Nabi Muhammad itu berlaku selamanya sampai hari kiamat. Jadi jangan sampai ada keraguan sedikit pun tentang hal itu. Perlu saya ulangi lagi bahwa turunnya Nabi Isa itu tetap Nabi Isa mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, menghapus jizyah atau pajak dari orang ahli kitab. Siapapun harus memeluk Islam. Kalau tidak memeluk Islam berarti harus perang. Nah, perang tersebut itu bukan untuk menganiaya, tidak. Jadi untuk menyelamatkan agar orang-orang itu tidak masuk neraka karena sudah akhir zaman. Setelah Nabi Isa turun itu kan tidak lama lagi kiamat. Itu biar orang-orang tidak mengikuti ajaran setan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Semoga lantaran ngaji ini kita diberikan ilmu oleh Allah, semakin hari semakin bertambah ilmu, semakin bertambah hidayah, dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.